Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali Gus Dur yang kemarin diperingati haulnya oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya warga Nahdliyin tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Gus Dur itu milik semua warga, tentunya yang sepemikiran dengan beliau, dan alhamdulillah mayoritas sepemikiran dengan beliau. Hanya sedikit saja kaum-kaum minoritas yang kontra dengan Gus Dur, kontra dengan pemikiran Gus Dur, kontra dengan gaya hidup Gus Dur, kontra dengan cara-cara Gus Dur beragama. Siapa itu? Saya. Dulu tapi. Masya Allah. Saya dulu sempat kontra dengan Gus Dur. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Karena waktu itu saya masuk Islam pergerakan, Islam transnasional, Islam tarbiyah, Islam luar pokoknya. Makanya dalam konten-konten saya hafal betul bagaimana membedakan Islam luar Indonesia dengan Islam dalam Indonesia. Dan saya sudah merasakan bagaimana menjadi Islam transnasional itu, bagaimana menjadi Islamis itu. Apa itu Islamis? Islamis itu adalah faham menjadikan Islam di atas segala-galanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak boleh Islam itu ditaruh di bawah. Tidak boleh Islam itu sejajar dengan agama lain. Tidak boleh Islam itu bahkan di bawah negara. Itulah konsep utama The Islamic Empire, pemerintahan Islam intinya. Maka pemikiran Islam seperti ini laku keras. Kenapa? Karena memang benar, harusnya begitu. Tetapi kita kan realistis di Indonesia. Kita terbentur pada batasan-batasan atau kemudaratan-kemudaratan. Tidak semua hal idealis itu bisa kita terapkan. Ada pemilihan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kaidah usul fikih mengatakan dzar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan keburukan, meninggalkan madarat, meninggalkan bahaya, meninggalkan kesengsaraan yang akan datang, itu lebih utama daripada mengusahakan sebuah kebaikan, menarik sebuah kebaikan. Jadi dengan mendirikan negara Islam, ide mendirikan syariat Islam, mendirikan negara Islam, mendirikan hukum-hukum Islam di negara kesatuan Republik Indonesia, itu sudah tergambar madaratnya, sudah tergambar akan adanya disintegrasi, peperangan, suasana panas, chaos politik, kerusuhan di sana sini, pemberontakan, perlawanan-perlawanan. Itu sudah hampir bisa dipastikan 100%. Karena apa? Karena faktor penyusun negara ini sudah majemuk, sudah tidak homogen, heterogen. Karena negara ini warisan bersama yang memerdekakan juga bersama-sama beberapa agama. Bukan hanya Islam saja, tapi kerjasama berbagai agama, kerjasama berbagai kepercayaan, menghalau penjajah, memerdekakan NKRI.
tetapi tiba-tiba ingin diakuisisi, ingin dimiliki sendiri oleh orang Islam. Nah, itulah pemikiran yang waras. Maka dengan kaidah ini, orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah berpikir rasional. Sehingga bagaimana sistem agama yang akan kita terapkan, sistem agama dan negara yang akan kita terapkan. Oh, ternyata memakai Pancasila lebih manfaat. Itulah pada akhirnya jadilah Pancasila dan NU dan Muhammadiyah sebagai pengawalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang-orang Islamis yang kekeh harus syariat Islam, yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, yang tidak mau realistis dengan keadaan, dia yakin bisa memenangkan pertarungan ini walaupun berdarah-darah, walaupun hancur-hancuran. Ini masih terngiang-ngiang di kepala-kepala orang-orang Islamis dan Islam transnasional. Inilah yang menjadi titik tolak dalam tanda kutip permusuhan NU Muhammadiyah dengan Islam-Islam luar itu. Karena mereka memang diinjeksi atau disuntikan dari luar tanpa memasukkan unsur-unsur Pancasila. Jadi murni karakter luar, yaitu dari Mesir, Ikhwanul Muslimin, dari Timur Tengah, Palestina, Hizbut Tahrir, HTI, dari Arab, Wahabi, dari India, Ahmadiyah, dari India, Pakistan, Jamaah Tabligh, dan lain-lain yang memang tidak pernah menghiraukan Pancasila, membypass saja, menganggap tidak ada. Dan yang sekarang menjadi ikut-ikutan adalah NU garis lurus dan NU FPI lama itu. Itu sudah mulai terkontaminasi faham-faham Islamis, faham-faham syariah Islam, Islam NKRI, NKRI bersyariah dan lain-lain, yang sebenarnya masih satu ide dengan Islam transnasional tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita ingin melihat bagaimana Gus Dur tegas dalam hal ini. Kalau urusannya dengan negara, dengan Islam dan negara, saya tegas. Niki tiang NU niku, ulama ngeten niki carane. Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Lah kok purun 300.000 tiang ajeng pun tanda tangan ajeng mempertahankan kula nek perlu kurban nyawa. Cuma kula mikir lah iya jabatan nek negara iki dhuwure apa sih presiden iku kok sampai harus meneteskan darah manusia Indonesia. Mbah betul perlu meneh-meneh terbukti dewi. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Niki tiang NU niku tidak bisa kompromi lagi. Karena apa? Karena bahayanya luar biasa dahsyat. Indonesia bisa hancur lebur gara-gara perang ideologi ini. Analisa-analisa Timur Tengah bukan menakut-nakuti. Suriah, Afghanistan, Yaman, dan lain-lain. Itu bukti nyata bagaimana kelompok Islamis memaksakan kehendak dan menghasilkan peperangan yang tak kunjung usai. Bahkan almarhum Al-Maghfurlah Gus Dur melihat perjuangan atas ide negara Pancasila posisinya lebih tinggi daripada jabatan sebagai presiden. Beliau melarang para pendukungnya pasang badan untuk membela beliau dalam hal presiden. Berjuang hingga tetes darah penghabisan untuk membela Gus Dur sebagai presiden tidak perlu. Tetapi warga, masyarakat, rakyat boleh berjuang hingga tetes darah penghabisan untuk mempertahankan konsep negara Pancasila ini. Konsep agama berdasarkan Pancasila ini. Begitu kira-kira pesan Gus Dur. Dan memang inilah hakul yakin
100% benar, kecuali orang-orang Islam tadi itu, transnasional dan Islamis. Mereka mencibirnya. Wah, togut itu, sesembahan baru itu, musyrik itu, begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menemukan anak ideologis baru yang tenar di YouTube, yaitu Gus Ali Yusuf. Beliau sangat memahami konsep Gus Dur ini dan konsep ulama-ulama NU pada umumnya tentang negara dan agama ini. Jadi konsepnya komprehensif, bukan parsial, bukan terpisah-pisah. Jadi jangan lantas orang teriak-teriak NKRI harga mati, kibar-kibarkan bendera merah putih, pakai stiker di kepala, pakai bendera merah putih di jaket, belum tentu. Itu bisa jadi kamuflase atau usaha menarik simpati atau kebodohan dalam memahami NKRI, agama dan Pancasila. Jadi dalam ceramah beliau yang berapi-api ini menyinggung HBS dan HRS ini. NKRI harga mati, siap perang, membawa pedang, berdarah-darah dan seterusnya, tetapi konsep Islamisnya, konsep Islam transnasionalnya tidak dilepaskan. Berarti kan itu kontradiktif antara action, ucapan dengan prinsip yang di kepala. Jadi tidak bisa menyatu orang teriak NKRI harga mati dengan teriak NKRI bersyariah. Tidak bisa menyatu. Jadi jangan terkecoh lagi. Banyak yang tergugah. Banyak yang tergugah kalau saya lihat di media itu. Tergugah hatinya yang tadinya tidak mau membawa Pancasila dalam dakwahnya, sekarang sambil mengangkat pedangnya. Wih, mengangkat pedangnya sekarang. Saya siap mati demi Pancasila. Wah, keren. Cie. Aduh, kemarin kemana, oi? Aduh, aduh, iya, aduh, pokoknya udah keren lah Pancasila sekarang. Saya siap mati demi NKRI, siap. Kok NKRI-nya mau dikasihkan ke Rohingya? Aduh, konsekuen dong. Konsekuen. Yang punya konsekuen itu hanya Nahdlatul Ulama, hanya ulama-ulama NU yang punya konsekuen. Kemarin yang kau katakan ini kiai-kiai yang menjadi kerak-kerak neraka, sekarang konsekuen NU kamu pakai untuk membranding dirimu bahwa kamu adalah ulama yang paling NKRI. Aduh, ngaku ber-NKRI, ingin nampung pengungsi yang gak jelas. Yang jelas ini negara Pancasila, negara kita negara beragama, negara kita adalah negara yang memiliki rasa nasionalis, patriotisme sampai titik darah penghabisan. Buktikan kalau engkau memang ingin membela Pancasila. Jangan lindungi mereka yang ingin merubah Pancasila. Bawa Pancasila NKRI merah putih sekaligus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada satu dari komponen bangsa ini beragama lain dengan kita sudutkan mereka seolah-olah mereka menentang, akan melawan kaum muslim. Salah. Muslim, non muslim di Indonesia adalah saudara, sebangsa dan senegara. Konsekuen. Jangan separuh-paruh, jangan sebelah-sebelah, jangan politik belah bambu kamu gunakan. Kalau memang kau ingin berpancasila, buktikan, doktrinkan Pancasila itu kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya kita orang Indonesia memiliki toleransi.
Nggak ada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai dulu itu mendakwahkan Pancasila dengan mengangkat pedang. Nggak ada. Kenapa NU bisa membumi? Kenapa NU bisa mendunia? Karena NU mengaplikasikan ajaran rahmatan lil alamin. NU walaupun tidak sejalan dengan pemerintah, tidak pernah ingin membuat makar terhadap pemerintah. Catat baik-baik. Ini NU. Mulai dari pemerintahan pertama Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sampai kepada Presiden B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai kepada zamannya Pak Jokowi, NU senantiasa mendampingi umara untuk menciptakan kedamaian, ketenangan di negeri NKRI. Salah satu yang mendasari dirangkulnya Rohingya, harus diurus, harus diperlakukan sama, harus dirawat, itu adalah konsep Islam bersyariah itu. Konsep Islam internasional, saudara muslim ini harus dibela apapun alasannya. Tidak ada batas-batas negara, karena Islam tidak mengenal batas negara. Rohingya adalah muslim, maka kita bela. Maka lintas batas negara, kedaulatan negara, konsep-konsep negara di-bypass. Itulah prinsip Islamis dan Islam transnasional yang tidak sejalan dengan NU. Maka termasuk isu-isu di luar Rohingya, isu-isu Islam internasional, itu selalu diperjuangkan dan tidak menggubris lintas batas negara dan kedaulatan negara, karena Islam di atas segala-galanya bagi perjuangan mereka. Begitu kira-kira dalam tanda kutip permusuhan NU dengan Islamis dan Islam transnasionalis yang dimotori oleh HBS dan HRS. Lalu bagaimana yang benar itu? Ya, konsepnya difahami dulu. Bagaimana berislam, bagaimana beragama sesuai dengan ajaran NU, baru kemudian kita memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin, Islam NKRI, Islam Nusantara ini sesuai dengan konsep yang sudah difahami tadi. Baru itu cocok. Lalu bagaimana? Ya, orang-orang itu melepaskan paham Islamisnya dulu, melepaskan paham HTI-nya dulu, melepaskan paham Ikhwanul Musliminnya dulu. Baru kemudian teriak NKRI. Nah, itu baru cocok. Intinya kembali dulu, parkir dulu di NU yang benar, baru kemudian perjuangkan Islam. Perjuangkan NKRI, insya Allah kebalikannya, hasilnya akan dirasakan oleh Islam di dalam negeri, orang-orang Islam di Nusantara ini. Dan mungkin bisa dirasakan oleh Islam-Islam di luar Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pengajaran kita tentang Islam NKRI, Islam Nusantara, Islam rahmatan lil alamin, Islam NU, yang sebenarnya gampang-gampang susah. Tetapi yang penting kita harus bisa membedakan mana Islamnya NU, filosofi NU dan NKRI, mana filosofi Islam transnasional atau Islamis global, Islam internasional. Ketika kita sudah menemukan perbedaannya, maka kita pilih salah satu. Jika pilih Islamis, maka Anda selamanya akan bentrok dengan NU dan akan melanggar, menabrak kaidah-kaidah kenegaraan dalam Islam. Dan Anda akan memegang Islam itu di atas negara. Dan ini akan menghasilkan madarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin Anda bisa merealisasikannya di sebuah negara yang homogen, sebuah tanah yang dijanjikan. Disitulah Anda bisa mendirikan negara bersyariah atau negara Islam, apapun namanya, dan itu boleh, silahkan. Tetapi di Indonesia ada batasan-batasan, ada halangan-halangan, ada madarat-madarat yang Allah pun memahami. Bahkan Nabi pun memahami, sehingga beliau pun tidak jadi mendirikan negara Islam, bahkan menjadikan negara bersama dalam piagam Madinah itu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.